dan namanya yang sudah menyanyi pada malam hari ini. Saya melihat para mahasiswi, walaupun saudara-saudara sudah mengakhiri perkuliahan, tapi saudara masih dinyatakan beribadah. Saya lihat ada yang offline student juga hadir. Alhamdulillah. Berarti saudara sudah sadar kalau ibadah hari Sabat itu penting. Itu satu mentrai bagi umat Tuhan di akhir zaman. Baik saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, basis firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ke-11. Saya terinspirasi dengan satu berikut ini oleh karena bukan hanya melihat keadaan sekitar, tetapi ada seseorang yang ber-SMS, ber-WA dengan saya beberapa hari lalu. Pastor, in this world there is a time. Tunggu saja, segala dipecahkan. Segala sesuatu ada waktunya. Saya tunggu apa maksudnya? Sama katanya. Nanti dijawab oleh ayat yang 11. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Ada masanya. Ini sama seperti kalau dalam bahasa Inggris season, musim. Jadi segala sesuatu ada masanya, ada musiknya, ada waktu. Tidak ada yang abadi yang terjadi. Pasti saudara saya sependapat itu. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang permanen. Semua akan berubah. Cepat atau lambat, semua akan berubah. Bahkan ada orang katakan, yang tidak berubah itu adalah perubahan sendiri. Yang tidak berubah itu adalah perubahan sendiri. Jadi pada prinsipnya perubahan itu atau segala sesuatu itu ada waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memaknai, mengambil hikmah setiap hari dalam hidup ini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu di atasnya ini ada waktunya. Mau ada baik. Dan perubahan itu apakah mau berubah ke arah yang baik atau mau berubah ke arah yang lebih buruk? Tapi yang jelas segala sesuatu ada waktunya. Ada seorang filsuf yang terkenal pada abad ke-5 sebelum Masehi yang bernama Socrates. Bapak ini atau opung ini katakan di dalam satu statement, dan di dalam tulisannya, di dalam tulisannya dia katakan demikian: kenali dirimu sendiri. Kenali dirimu sendiri. Apa yang dimaksud oleh opung Socrates ini? Katakan kenali dirimu sendiri. Mungkin kalau kita berpikir kenali diri kita sendiri itu seperti ini kira-kira. Saya tahu alamat saya tinggal di nomor 12 di rumah dinas ini. Kemudian saya tahu nama saya lengkap, Donald Novimuntu. Saya tahu istri saya namanya, saya tahu nama anak saya tahu nama tetangga saya tahu nama orang tua saya. Itu yang kita
kita kenal dari diri kita sendiri. Tetapi maksud dari ngomong Sokrates itu lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa ini maksudnya? Bagaimana kita, bagaimana posisi kita, ini bukan jabatan, posisi. Bagaimana situasi, bagaimana kondisi kita pada saat kita berada di atas dunia ini. Jadi bagaimana posisi hidup, kondisi, atau keadaan kita. Lebih lanjut, Sokrates katakan, hidup yang tidak diperiksa dengan teliti, tidak layak untuk dijalani. Apa artinya? Hidup yang tidak diperiksa dengan teliti, tidak layak untuk dijalani. Artinya orang yang tidak mengenal dirinya, ya, orang yang tidak mengenal dirinya adalah sebenarnya orang yang tidak usah hidup. Itu kira-kira keras ya, monohok ya, tegas ya. Orang yang tidak kenal dirinya adalah sebenarnya orang yang tidak usah meneruskan hidupnya, tidak layak menjalani hidup. Kalau kita tidak layak atau tidak kenal diri kita sendiri. Ada juga ilmu lain yang mengatakan, kadang-kadang ada orang yang tak tahu dirinya, tak kenal dirinya, dan orang lain tak kenal juga dirinya. Itu oke lah, masih bisa. Saya kurang kenal diri saya, orang lain pun belum kenal diri saya. Itu masih bisa, masih 50-50. Tapi kalau 1000 banding 10 atau 1000 kali 0, seperti ini. Orang atau kita atau saya tak tahu diri saya, tapi orang lain tahu diri saya. Lebih sulit dari orang-orang Sulawesi ini. Kita tak tahu diri saya, tetapi orang lain tahu siapa saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkata. Jadi kalau begitu, apa yang dituntut? Kalau orang lain mau tahu diri kita atau orang lain tak tahu diri kita, lalu kita pun tak tahu juga atau orang lain tahu diri kita, apa yang dituntut? Yang harus dituntut, yang harus dipelajari adalah orang-orang muda, baik saudara dan saya, Bapak Ibu, kita harus kenal diri kita secara utuh. Lalu Sokrates katakan lebih lanjut, apa yang kamu ketahui tentang diri sendiri dan apa yang orang lain katakan tentang diri kita, itulah kita. Apa yang kita tahu tentang diri kita, lalu orang lain juga katakan tentang kita, itulah kita. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, orang muda, oleh karena kita merupakan satu pribadi yang diciptakan sempurna, terkadang kita tak siap orang lain menilai dan mengoreksi diri kita. Jujur dulu itu, betul kan? Sebagai satu pribadi yang sempurna, bagi orang lain atau bagi saya, tidak suka kita dikoreksi orang lain. Kenapa? Karena saya merasa, karena kita merasa bahwa diri kita hanya saya yang tahu, bukan orang lain yang tahu. Setuju nggak kira-kira itu ya? Oke, kita tambah. Kalau begitu, siapa yang otomatis orang yang paling dekat dengan kita? Entah suami kita, entah istri kita, anak kita di rumah, atau juga bisa tetangga, atau kelompok kita, geng kita, itu yang tahu siapa kita. Kita kenal diri kita dari orang yang memberitahu kepada kita. Tapi ternyata kalau dalam satu kelompok atau suami atau istri, kadang-kadang kalau kita diskusi atau bercerita tentang apapun itu yang hot, yang viral, yang nggak setuju dengan kita, tapi oleh karena teman-teman kita yang setuju-setuju aja,
mengalah saja daripada berantem kan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, itulah dinamika kehidupan. Itulah dinamika kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara orang muda, siswa-mahasiswa yang hidup di atas dunia ini. Kita harus dituntut mengenal dan bahkan periksa diri kita. 90% pasti di kampus ini, di dalam ruangan ini bisa bawa kendaraan, kan? Iya, tak usah saya suruh angkat tangan. Pasti 90% tahu bawa kendaraan. Sama seperti ini. Kalau saya disuruh bawa mobil, atau saudara-saudara disuruh bawa mobil, disuruh ngebut di jalan tol dengan kecepatan sekian, berani nggak saudara dengan mobil yang baru atau dipinjam oleh orang? Oh, saya nggak percaya, berani saudara tancap seperkian seperkilometer detik kecepatan itu. Saya. Kenapa? Karena saya nggak kenal ini mobil. Logika itu. Karena saya nggak kenal ini kendaraan. Tetapi kalau saya sehari-hari bawa mobil itu, saya kenal mobil itu, lalu setiap minggu atau bahkan 2 bulan satu kali saya 2 minggu satu kali saya cuci mobil itu, lalu saya periksa ke bengkel, lalu saya lihat olinya, lalu saya lihat kaki-kakinya, burjoinya, apa saja, saya akan pede bawa mobil itu, mau tancap 160 km, saya berani. Kenapa? Kan saya kenal siapa yang saya mau, apa yang saya mau. Lebih pede saya dengan hal seperti itu. Tapi terkadang repotnya kita tidak mempersiapkan diri kita, lalu kita tidak mengenal diri kita, tapi kita coba untuk bertarung. Ini orang-orang muda senior kelas yang ada di sini. Kalau saudara 1, 2, 3, 4 tahun tidak kenal, tidak siapkan diri, lalu saudara mencoba di sepanjang jalan Menteng cari perusahaan. Orang baru coba. Ya jangan bikin malu orang baru juga. Nggak bisa. Harus kenal siapa saudara. Harus kenal diri 1, 2, 3 tahun di nursing, 1, 2, 3, 4 tahun di teologi ataupun bisnis. Baru tancap gas bertarung. Tapi kalau nggak kenal diri, nggak kenal situasi dan kondisi diri, jangan coba untuk bertarung. Jangan coba untuk bertarung. Mati konyol kita di jalan atau di sepanjang Jakarta atau di kota-kota besar. Yang akhirnya saudara-saudara akan salahkan situasi, kondisi, dan bahkan orang. Kenapa? Karena kalah bertarung. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat teks basis firman Tuhan ini dan kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk apa? Meninggal. Oke. Tahu kan tanggal, bulan, dan tahun lahir? Wah, kadang-kadang setiap bulan menyanyi di depan seorang putri itu, Happy birthday to you, happy birthday, lalu di sana nyanyi. Tahu, amin. Tahu, kalau nggak tahu lagi, nggak tahu lagi yang ketiga ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu saudara-saudara orang muda tahu tanggal, bulan, tahun meninggal? Maaf ya, bukan membuatkan. Ya nggak tahu lah. Jadi kalau begitu bagaimana? Tapi bukan guru. Namun kira-kira seperti itulah gambaran apa yang harus Bapak Ibu saudara buat dan saya untuk mengenal diri kita. Kan semua ada waktunya. Namun pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan berapa lama kita hidup. Sependapat ya, bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita isi dari sepanjang perjalanan
hidup kita. Ini berbicara tentang quality. Ini berbicara tentang mutu kehidupan dari sejak terus baru apa di sini? Kalau saya tanya pada malam hari ini dengan satu atau dua pertanyaan Bapak Ibu, peristiwa apa kira-kira yang membuat Bapak Ibu, saudara dan saya di dalam menjalani peristiwa-peristiwa kehidupan yang paling berkesan? Satu, oh ada. Dua, pasti ada. Tiga, pasti ada. Dan pertanyaan kedua, bila mana itu berkesan di sepanjang kehidupan kita pasti ada. Dan bila mana itu berkesan, kira-kira peristiwa apa dari beberapa rangkaian peristiwa hidup itu yang kita telah hadapi cukup meresahkan, cukup membuat menyenangkan, cukup membuat menderita, cukup membuat kegagalan dan sakit hati dalam hidup ini? Pasti ada. Nah, mulai saya dengar yang bergumam-gumam, kalau hanya sekedar diputusin, saya pun pernah diputusin, tapi masih aman dapat istri. Ya kan? Jadi itu bukan jalan terakhir. Lalu baik tuh. Lalu apukan 10 saset atau lompat dari lantai 2, lantai 3 sana. Itu bukan solusi. Atau berdiri di jalan Darussalam itu berhadapan dengan kereta. Oh, bukan juga. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa-peristiwa yang membuat keadaan menderita, sehingga itu mempengaruhi benar-benar saudara dan saya punya memori. Dan itu dapat mempengaruhi hubungan saudara dengan istri. Wah, di rumah kadang-kadang itulah itu. Mungkin tetangga bisa jadi. Atau dengan teman roommate, dengan kamar, ya pasti sering. Ya. Rekan sekerja, atau dengan pimpinan, atau dengan yang lain, yang dapat mempengaruhi kita punya relationship satu dengan yang lain. Tapi semua itu Bapak Ibu saudara-saudara orang muda juga ada waktu yang mau Bapak Ibu dan teman-teman dan saudara mahasiswa pilih. Kita lanjut di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keempat. Dikatakan firman Tuhan, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, lalu ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Nah, ini beberapa saja saya ambil, tidak semua dari ada waktu itu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk apa? Tertawa. Ya, pasti. Tapi nggak selalu menangis juga. Kadang-kadang ada juga yang dapat nilai C-, masih bisa dikejar nanti di final test. Boleh, nggak masalah. Asal sungguh-sungguh dikejar. B+ atau A titik. Jangan sampai C- aja. Begitu. Menangis. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita ada kalanya akan tertawa juga. Ya, dari yang menderita itu kita juga akan tertawa. Nah, tetapi ingat sekali lagi, apa yang harus diingat? Jangan lupa, pada saat kita tertawa, besok kita bisa menangis. Mungkin tangisan hari ini berbeda
besok-besoknya lagi, bahkan lebih parah lagi, dan lebih parah lagi. Jadi kali ini kita menangis, lalu kita bisa kenapa? Tertawa. Kita mandi. Ada waktu untuk menangkap, ada waktu untuk menari air iman, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk apa? Menahan diri dan memeluk. Nah ini nih, 1-2 minggu atau sekitar 17 hari lagi yang senior kelas akan pergi meninggalkan kampus tercinta. Ya, sudah berpikir-pikir lah yang berpacaran ini, apa yang mau kasih dengan pacarku supaya aku tetap dikenal, supaya aku tetap dikenal. Ya sudah senyum-senyum yang pria ini. Apa kira-kira yang dikasih? Bingung. Tapi ingat ayat ini. Aduh, aku kangen bang, aku kangen. Gitu. Kapan kita jumpa lagi? Wah, abang yang bilang 1 tahun aku tunggu di Jakarta. Luar biasa bekerja kan. Lalu apa lagi? Ya, tapi ada waktu untuk menahan diri dari memeluk yang tadi. Aduh, ya kenapa? Menahan diri dari memeluk karena sudah jauh dari tubuh, jauh juga dari pandangan. Ya, pakai video call lah. Biasanya mah nanti dulu ya, HP yang susah ya, nanti mulai malam sahabat atau malam ini bisa dipakai. Ya video call saja kalau begitu, bisa berkomunikasi, bisa lihat. Tapi dengan kata lain intinya ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk apa? Menahan diri dari memeluk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita lanjut terus, kita baca ayat yang ke-6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Hati-hati dengan statement dari Raja Salomo ini. Apa yang dimaksud ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi? Gak ada orang, ya gak ada orang ya, oh saya terlalu idealis. Gak semua orang ya, gak semua orang mau rugi, ya jelas. Tetapi yang dimaksud oleh Raja Salomo ini luar biasa, Bapak Saudara. Saya ini yang percaya ada seorang yang bernama Konfusius. Ada seorang yang bernama Konfusius, seorang tokoh dari negeri Tiongkok, tokoh filsafat dari negeri Tiongkok. Dikatakan demikian, Konfusius ini dia rela mengorbankan murid yang pintar, salah seorang muridnya yang pintar, demi menyelamatkan satu nyawa. Ceritanya begini, disuruhlah murid yang pintar ini untuk pergi ke pasar berbelanja kebutuhan. Pada saat dia turun, hendak sampai di pajak, si murid melihat dari kejauhan sebuah perdebatan. Apa yang didebat? Oh, dia tertarik, dia kepo, dia datang. Apa kira-kira yang debat antara si pembeli dan si penjual? Dia dengar, kemudian dia lihat, oh, rupa-rupanya yang didebat adalah hasil dari perkalian 8 kali 3. Berapa? Limpul bang. Oh, bingungnya baju merah muda. Oke. Yang didebat adalah 8 kali 3. Dalam hati itu jawab ya. Tapi pada saat dia dekati, dia dengar, wih kasihan sekali ini penjual. Kenapa? Karena si penjual bertahan. Bang, 8 kali 3 itu 24. Oh salah kau. 8 kali 3 itu 23. Dia mau. Debat terus. Akhirnya si murid yang pintar ini, sabar. Tunggu. Bang. Benar yang dikatakan si penjual. 8 kali 3 itu 24. Bukan 23 yang kau bilang. Tahu
akhirnya singkat cerita, perdebatan itu beralih dari si murid pintar dengan si pembeli. Kalau begitu kita pergi ke guru, kita pergi ke gunung, ketemu guru, kita cari jawaban yang tepat. Berapa 8 kali 3? Di perjalanan dengan santai ini si murid pintar mati. Tidak mungkin kamu dapat jawaban 8 kali 3 itu 23. Tidak mungkin kawan. Lalu jalan terus mereka. Kemudian sampai di hadapan guru, si murid semakin pede. Guru, ada perdebatan. Lalu, iya. Kemudian si murid semakin yakin. Yakinnya apa? Dia mempunyai seorang guru yang bijak dan pintar. Lalu yang kedua, bahwa dia murid yang pintar bangga menjadi murid seorang guru yang bijak. Pasti dia akan dibela oleh guru. Hati-hati guru atau dosen. Jangan cari mahasiswa kesayangan, bisa cemburu yang lain. Tapi itulah kira-kira. Dia bangga punya guru yang pintar, dan dia juga yakin gurunya akan bela dia. Singkat cerita, guru kalau begitu berapa jawabannya? 8 kali 3. Dengar. 8 kali 3 23. Wah, apa sih? Guru, aku udah masa 8 kali 3 23 sama aja. Atau 8 dongkol ya Tona ya. Ya kan dapat nilai C dongkol lah ya. Kira-kira gitu itu. Wah, gimana 8 kali 3 23 turun? Dongkol ini masih mahasiswa ini. Dongkol ini siapa? Murid yang pintar itu. Wah, rohana itu. Wah, dia garuk-garuk kepalanya, kemudian dengan lemas dia bertanya kepada guru, seriusnya 8 kali 3 23? Iya, 8 kali 3 itu 23. Kemudian si pembeli dengan berkaca pinggang seperti aku ini, lihat itu, lihat. Kalau begitu, apa yang kamu kasih dengan saya? Yang aku mau kasih adalah hartaku deh. Karena kamu sudah menang. Rupa-rupanya mereka sebelumnya sudah mengadakan janji. Kalau menang, harta dari si murid kasih ke si pembeli. Tapi kalau kalah, dapat jawabannya 24, nyawa dari si pembeli akan diserahkan kepada siapa? Si murid pintar. Namun dengan kecewaan dia berpikir, kenapa jawabannya tetap 23? Guruku sudah pikun berat ini, sudah pikun berat, tidak jelas lagi. Kesal. Jadi diolok-oloklah si murid pintar ini oleh si pembeli. Itulah kau. Pergilah dengan membawa harta yang banyak si pembeli itu. Kemudian tidak beberapa lama dari situ, pergilah si murid pintar ini meninggalkan gurunya. Kemudian sebelum meninggalkan gurunya, si murid ini bertanya sekali lagi, guru, jangan sampai kamu menyesal aku pergi dari kamu. Kata si murid, ya silakan aja kamu pergi. Singkat cerita, berpesanlah guru ini dengan si murid yang pintar. Apa yang dikatakan oleh si guru? Muridku, bila mana kamu pergi dan pada saat hujan datang, jangan kamu berteduh di bawah pohon. Yang kedua, bila mana kamu marah, semarah apapun, jangan bunuh orang. Itu pesan saya akan ini. Dia masa bodoh. Dia pergi saja ini murid, meninggalkan si guru. Setengah jam perjalanan menurut cerita itu, hujan turun lebat, lalu si murid ini berteduh di bawah pohon. Baru berdiri 1-2 menit kira-kira, dia teringat pesan si guru, aduh jangan berdiri di bawah pohon sementara hujan lebat. Kenapa?
karena nanti ada dahan pohon besar yang bisa patah. Oh, dia pergi, dia tinggalkan. Benar, pada saat dia baru beranjak beberapa langkah, dahan pohon besar jatuh. Aduh, syukur alhamdulillah. Apa heran? Dia bertanya-tanya dan lain. Guru bilang jangan berteduh di bawah pohon, nanti ada dahan pohon besar jatuh. Dari mana dia tahu ini gurunya? Tapi yang 8 kali 3 dia nggak tahu. Tapi dahan pohon yang mau tumbang dan jatuh menimpa dirimu, dia tahu. Kok bisa ya? Tapi dia jalan saja. Terus dia jalan. Sampainya di halaman rumah. Menurut cerita itu, sampai di halaman rumah, dia lihat karena sudah kemalaman, rumah itu gelap gulita. Rumahnya gelap gulita. Lalu dia masuk perlahan karena tidak mau membangunkan orang yang di dalam. Di dalam pun gelap gulita. Lalu pada saat dia menoleh ke sebelah kiri, dia melihat ada bayangan yang di dalam kamar itu 2 orang sedang tidur. Sedang tidur. Kemudian dia berpikir, wow, istriku diselingkuh. Berarti selama aku pergi di gunung bertapa dengan guru, dia selingkuh. Dia mau cabut belati, dia mau cabut pisaunya, dia mau tikam itu 2 orang yang tertidur di atas tempat tidur. Pada saat dia mau tikam, dia terima. Semarah apapun, jangan kamu bunuh apa. Waduh, gak jadi dia dulu. Dia berpikir di ruang tamu, aduh, kenapa bisa gitu ya? Lalu perlahan-lahan dia menyalakan lampu teplok. Lampu apa? Ya teplok ya. Lampu pijar ya, lampu dulu. Dia nyalakan lalu dia senter ke dalam. Bukan senter. Dia pasang di kamarnya begini. Wah, syukur alhamdulillah. Rupanya tuduhannya tidak benar. Siapa yang tertidur? Atau siapa yang tidur dengan istrinya? Wah, rupanya gurunya sah saja. Untung saja. Kalau tidak 2 orang akan apa? Mati malam itu. Benar kata guru. Lalu dia kembali ke ruang tengah, ke ruang tamu. Aduh, apa yang terjadi? Tadi dalam pohon gurumu sudah kasih tahu akan jatuh dalam pohon besar. Lalu aku terlena. Kemudian aku tiba di rumah, dikatakan semarah apapun jangan bunuh orang. Untung saja kalau istri dan anak guru mati di tanganku sendiri. Tapi 8 kali 3 guru nggak tahu ada apa gerakan ini. Akhirnya pagi-pagi dia berkemas. Dia mau tanya, dia mau tuntut gurunya, what happened with the story? Singkat cerita dia sampai di hadapan guru. Belum dia menyapa, gurunya sudah nyapa. Kamu datang lagi Mario. Ayat naon? Puasa kabarnya. Guru, hanya satu permintaan guru. Tolong jawab. Apa yang terjadi? Karena pada saat saya di bawah pohon guru bilang jangan berteduh karena nanti akan dahan pohon besar jatuh. Apa yang terjadi? Kenapa guru bisa tahu? Begini. Pada waktu kamu pergi meninggalkan saya, kamu gak lihat situasi sekitar. Kamu gak lihat tanda-tanda kamu. Karena emosimu sudah mempengaruhi dirimu. Jadi langit itu mendung sekali dan hujan hampir tiba. Jadi pada saat kamu pergi, saya ingatkan jangan di bawah pohon. Sesimpel itu rupanya. Aku sih tahu, kata si murid. Tapi kamu nggak tahu kan? Kamu selamat nyawamu kan? Oke lah, mau letih godam dulu, kata si murid. Tapi yang kedua guru yang luar biasa, hampir aku tikam istri dan anakku. Aku pikir istri itu sudah selingkuh. Nah ini, kamu salah. Yang mana salah? Malahan saya berpikir, kata si Konfusius, kata si guru itu, malahan saya berpikir pesan saya itu pada saat kamu marah, aku semarah apapun,
jangan kamu bunuh orang. Yang saya pikir adalah kamu mau kejar si pembeli itu, kamu mau rampas itu hartanya ke hantaran kembali, lalu kamu tusuk dia, tikam. Si murid berpikir, ada apa gerangan dari kedua peristiwa itu? Lalu dengan bijak si guru berkata, dari poin yang penting itu, muridku, begini, sampai kapanpun 8 kali 3 itu 24. Betul? Ya. Sampai kapanpun 8 kali 3 itu 24. Dan tidak akan berubah. Bukan 23. Tapi kenapa saya jawab 23? Ini persoalannya. Kalau saya jawab 24, nyawa orang akan melayang, leher akan terpisah dari tubuh. Tetapi kalau saya jawab 23, kamu hanya kehilangan nyawa, harta. Saking semangatnya dari. Kalau 23, 23, kamu hanya kehilangan harta. Bisa begitu ya? Si murid nggak harus berpikir. Kalau 23 kamu kehilangan harta. Tapi kalau 24 orang lain akan kehilangan nyawa. Nah ini dia saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang kita perlu juga dalam hidup ini rugi. Bisa gitu ya? Ya bisa. Makanya hati-hati dengan ayat yang ini, Bapak Ibu. Sorry. Ada waktu untuk mencari, kita cari terus. Kita tunggu gaji mungkin 25 atau terlambat sedikit 1 hari, tapi kita tunggu terus. Lalu kita berpikir supaya untung terus, kita cari, kita jaga. Tapi ada ayat yang menjanggal hati. Ada waktu untuk biarkan apa? Rugi. Nah ini tadi cerita dari Konfusius. Gurunya membiarkan muridnya rugi nama baiknya demi nyawa seorang pembeli. Oleh karena 8 kali 3, 23. Ya Bapak Ibu, cerna sendirilah ini. Terkadang kita di rumah hitung-hitungan, ya memang perlu. Adik-adik SMP, SMA, SMK atau para mahasiswa-mahasiswiku, saudara hitung-hitungan, ya perlu. Tetapi di dalam kehidupan itu ada waktu terkadang saudara dan saya rugi. Demi apa? Tanda kutip. Demi kebaikan terus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, hidup ini bukan hanya tentang waktu atau segala sesuatu yang ada masanya itu, yang hari ini saja, tapi hidup ini jangka panjang. Orang lain bisa terselamatkan hidupnya oleh karena saudara dan saya mau rugi untuk membiarkan orang lain maju. Amin. Ada waktunya kita mau rugi nama baik untuk apa? Yang lain langgeng. Ya, biarkan. Seperti kata Rasul Yohanes, dia semakin besar, aku semakin apa? Punya kualitas. Tetapi terkadang di dalam hidup ini kita lihat orang lain, oh jangan dulu, tahan. Nggak perlu dia, tapi dia ya sok lewat saja, majukan terus. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-7, kita lebih lanjut lagi. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk apa? Berbicara. Nah ini ibu-ibu tahu
kaum wanita. Oh begitu ya? Wah sudah senyum-senyum. Wah Mister ini apakah diidentikan dengan kaum Hawa ini sudah berbicara? Oh dan juga. Apa yang dimaksud dari ayat ini, saudara-saudara? Orang-orang muda. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah ini dia. Saya terkadang amati, bahkan para pimpinan dan pimpinan lembaga sering mengumumkan ini. Di ruang ibadah, gembala jemaat sering masif mengumumkan. Dari asrama para kepas, umumkan. Teman-teman dosen dulu, di ibadah tenang, jaga langkah kakimu, Habakuk 2:20, jaga kesoleman dan sebagainya. Apakah masih kurang? Apakah masih kurang waktu orang-orang muda yang dibanggakan ini? Sehingga waktu berbicara itu saudara sampaikan atau limpahkan ke dalam gereja? Apakah masih kurang? Saya jadi teringat dengan cerita di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat yang ke-10. Yosua pasal 6 ayat yang ke-10. Pasal 6 ayat yang ke-10. Tapi coba kita lihat dulu dari ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu berapa kali? Sekali. Jadi firman Tuhan datang kepada Yosua, kelilingi kota Jericho itu 1 kali setiap hari. Jadi selama 6 hari 1 kali saja kamu kelilingi. Tetapi di hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Nah, tapi perlu dicatat ini. Hari ke-7 ini bukan sabat ya. Hari ke-7 ini bukan sabat, jangan selalu bersabat. Ini bisa hari ke-7 di konteks Yosua pasal 6 ayat 10 ini, bisa hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Jadi di konteks pasal 6 ayat yang ke-4 ini, tetapi pada hari yang ke-7 7 kali kamu harus keliling kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ini bukan sabat. Hari apa saja dikatakan dalam firman itu? Di hari ke-7 7 kali keliling. Lalu di ayat ke-10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, berkorbanlah. Ada persyaratannya. Ya begitu juga saudara di gereja, di worship di asrama, di choir, ada saatnya berbicara. Setuju ya? Setuju ya? Nah ini saya sudah dengar ini, seperti tahu. Yosua katakan, janganlah mendengarkan suaramu, nanti sabar. Lalu apa lagi? Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Semoga diikuti oleh kita semuanya, bukan hanya orang muda. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati pada malam Sabat ini, ada begitu banyak hal yang perlu dipelajari dalam hidup ini. Bagaimana saya harus menempatkan diri saya pada situasi yang ada. Ada 3 hal yang harus kita lihat dan denungkan di dalam hidup ini. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai 10, tinggal 2 ayat lagi, tinggal 2 ayat. Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 dan 10. Apakah untung pekerja dan yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Konteks ini tentang bekerja. Ya betul, logika. Alamiah, bekerja itu capek bukan? Iya, bekerja itu capek. Oleh sebab itu banyak orang yang mau bekerja karena bekerja itu capek.
ditawarkan bekerja kok. Ada juga ada yang mau bekerja. Lalu ada juga yang terima tapi kerjanya nggak sungguh-sungguh. Lalu pada saat dimarahin atau bahkan dipecat, emosi. Itu cuma. Tapi memang sudah dikatakan bekerja itu capek. Benar. Sampai ada ayat yang dikatakan di dalam perjanjian baru, kalau mau makan ya bekerja, kalau nggak mau makan ya nggak usah kerja. Nah, saudara-saudara senior, saudara ditantang. Kalau saudara mau berkeluarga, kerja saudara. Bukan dari orang tua. Nikah, cari dapat anak, lalu orang tua beli susu, beli minyak makanan rumahnya, udah bisa. Harus bekerja. Tapi bekerja itu kata Raja Salomo ayat 9 dan 10, bekerja itu capek dengan berjerih lelah. Ingat peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3. Dengan berjerih lelah kamu akan mencari pekerjaan. Sudah dikasih tahu sebelum pengkhotbah. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang bekerja untuk mengisi hidup ini. Bagi pelajar, bagi mahasiswa, ya kuliah baik-baik. Karena ini basic. Itulah dia. Ada berkat di dalam bekerja. Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 dan sampai ke 11. Yang kedua, apa yang harus dibuat? Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 dikatakan sampai 11. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Sampai di sini. Allah tahu, Allah pencipta tahu tentang diri Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ending dari hidup ini. Dia akan buat indah pada waktu. Untuk mempersingkat cerita, bacalah cerita Yusuf di Mesir. Wow, anak kesayangan kemudian terus hidupnya terus, kemudian dia sudah naik, difitnah dia, lalu dia jatuh. Tapi di dalam kejatuhannya itu dia tidak membawa perasaannya, dia tidak membawa kondisi pada saat dia jatuh. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah akan membuat indah pada waktunya. Dia akan buat indah pada waktunya. Wah, akan naik. Lalu jatuh bisa jatuh sekarang. Tapi jangan indah, akan indah. Buat indah pada waktunya. Poin yang ketiga yang terakhir. Masih di ayat yang ke-11. Bahkan Allah, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dengan digaris bawah, dia begitu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Allah mengetahui karena dia adalah the Almighty God. Dia maha kuasa. Dia mengetahui dari Alpha and the Omega, dari awal sampai terakhir, garis itu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Dia akan kontrol Bapak Ibu saudara dan saya. Walaupun dalam keadaan dunia sekarang ini, dia tetap kontrol segala sesuatu. Dia tahu masa, dia tahu sistem, dia tahu musik, dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk pribadi, lepas pribadi di dalam ruangan. Tuhan Yesus.